semuanya, selamat datang di vlog observasi kita hari ini di PKBM Mata Hati dan SD Inklusi Surya Bima Kresna. Ini adalah tempat yang sangat istimewa karena mereka memberikan pendidikan inklusi yang sangat luar biasa bagi anak-anak. Di sini, setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Nah, kita akan melihat bagaimana para guru dan staf di sini dengan penuh kasih sayang dan dedikasi memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Mereka tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepercayaan diri mereka. Nah, mari kita jelajahi ruang kelas mereka yang ramah inklusi, tempat di mana keberagaman diterima dan dihargai. Kita juga akan bertemu dengan beberapa murid dan mendengarkan cerita mereka tentang pengalaman belajar di sini. Jadi, jangan lewatkan vlog observasi kita kali ini di PKBM Mata Hati dan SD Inklusi Surya Bima Kresna. Siap-siap untuk terinspirasi dan terharu melihat betapa pentingnya pendidikan inklusi dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi semua anak. Untuk tahun ini itu jumlah semua siswa itu 48, 70% itu memang siswa reguler. Namun meskipun reguler ya memang ada kendala lambat lah ibaratnya seperti itu. Yang 25% itu berkebutuhan khusus dari sedang sampai berat. Karena kami di sini kan sekolahnya kurikulumnya sama, sekolah umum ya, hanya di dalamnya memang terdapat siswa berkebutuhan khusus. Jadi memang diterima di sini berdasarkan dari hasil asesmen psikolog itu memang siswa ini dinyatakan mampu akademik dan memang bisa bersekolah di sekolah inklusi. Kalau dalam prakteknya ya, jadi kami memakai konsepnya itu memang metode berpusat pada siswa. Ya, jadi karena tidak semua anak itu kan sama dalam hal pemahaman, model pembelajaran. Mereka juga tentunya dengan anak si A dengan si B itu juga berbeda kemampuannya juga. Misalnya ini yang cara mudahnya saja, kemampuan menulis untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1 itu kemampuan menulis dan menghitung. Misalkan si A ini kemampuan menulisnya sudah kata, sudah mulai babi bu. Nah yang B itu baru kemampuannya per huruf. Nah nanti itu dipisah, satu papan tulis jadi 2. Si A ini babi bu dikasih soal bisa, yang sini A B C. Nah nanti pada akhirnya kan mengerucut dengan standar nilainya yang sama. Kalau cara mengajarnya itu ya sesuai pendekatannya. Misalnya autis, kalau anak autis kan identiknya itu punya dunia sendiri kan, punya dunia sendiri, maunya ini, moodnya tergantung moodnya. Berarti kalau nanti kita paksa, misalnya kalau dari rumah itu moodnya ya bagus, kalau kita paksa di sini nanti marah. Ya kalau hiperaktif berarti tempat duduknya ya posisi tempat duduknya di depan, harus depan saya. Kelas 4 itu ada guru sedo. Ada di kelas 4, mungkin kelas 4 ada satu namanya karena itu autis jadi soalnya kalau berdampingi pasti kemana-mana kan sama temannya, gabung temannya kan. Guru sedo paling ngajarin itu nulis, ada yang kan itu nggak tahu sih yang kelas 4 itu aplikasinya apa, autis ada autisnya dikit kayaknya. Itu ngajarin dampingi, kalau kan kita lari-lari nanti yang bantu guru yang ngejar lah, biasanya kalau gitu kan yang ngejar guru. Nah kayak gitu, jadi kalau ada BPL sini ya terbantu ngejari, kalau tahu tiba-tiba keluar dikejar kayak gitu. Mungkin kayak gitu lebih ke tulis, kan kata-kata nulis membaca Dia sama kayak sekolah lain gitu, sama
Cuman kalau sekolah lain kan mungkin gurunya nggak pendekatan face to face ya, mungkin menjelaskan, menulis tuh kayak biasa lah, normal ya kayak kita kayak sekolah. Cuman kalau di sini kan kita satu-satu ya, belum selesai gimana. Jadi kalau matematika itu harus satu-satu anak satu-satu. Metodenya ya pertama pakai gambar, kalau pakai video kena, pakai video itu tidak kondusif. Ya lebih ke ceramah sih, metodenya ceramah sama alat peraga aku tadi ya. Kalau suruh peraga daripada suruh nonton video gitu gambar, kalau gambar-gambarnya mau sih. Distere aviasi gitu aviasi kita. Kurikulum merdeka itu memang untuk anak-anak yang masih berbeda. Jadi dimana mereka nggak harus menguasai ini. Jadi ada yang bisa yang tadi matematika nggak bisa, ternyata dia bisa sendiri Pak. Saya gali tuh matematika terus juga ada yang membacanya membaca tapi komunikasinya ya juga yang matematikanya nggak bisa, komunikasinya bisa, yang matematika komunikasinya nggak bisa. Jadi memang benar-benar membantu bagi saya ketika karena kan nggak terpaksa bisa. Kalau saya di kelas saya itu ada 8 anak, 1 perempuan, 7 laki-laki. Tapi yang satu yang yang cowok itu Hindu kalau nggak salah. Menyesuaikan dengan kebiasaan. Jadi misal kalau RPP buat anak-anak SD inklusi itu kan biasanya kan yang buat RPP. Nah kalau yang nanti kalau yang normal itu pakai warna hitam, jadi kalau yang inklusi siswa inklusi kasih warna merah. Jadi satu RPP nanti ada dua warna merah sama hitam. Kalau hitam buat yang normal, kalau yang inklusi buat inklusi. Jadi misal kalau matematika standarnya kan bisa menghitung 1 sampai 100 itu yang normal. Kalau yang merah berarti bisa menghitung 1 sampai 10. Jadi kayak grade-nya direndahin gitu. Kalau untuk saat ini ada, jadi kami ada jenjang pendidikannya, jadi anak-anaknya memang nanti yang lulusan di kelas 6 dari hasil asesmen psikologi itu dinyatakan dia mampu untuk bersekolah di sekolah negeri, maka nanti secara otomatis Dinas Pendidikan Kota Semarang akan memfasilitasi anak tersebut untuk secara otomatis masuk di sekolah negeri yang diinginkan.